Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu lagi di dalam Net Call GPIB. 24 Juli 2022, perkenalkan, saya Pendeta Vandalia Tampubulon Herman, selaku Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang saat ini ditempatkan sebagai Kepala Biro Personalia GPIB. Sebelum kita beristirahat malam, mari kita satukan hati untuk kita boleh diizinkan Tuhan disapa oleh perenungan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan, di malam hari ini di tengah berbagai aktivitas kesibukan kami sepanjang hari, dan saat ini kami bersujud syukur untuk rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti dan kami berlakukan dalam hidup kerja layan yang Tuhan Yesus percayakan. Berfirmanlah ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja melalui hamba-Mu, sehingga firman yang disampaikan seturut dengan cinta kasih Tuhan. Amin. Pembacaan firman di malam hari ini tertulis di dalam kitab Roma, pasalnya yang ke-12. Mari kita akan membaca Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11 firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dan diberkatilah setiap orang yang melakukannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang tokoh pemimpin spiritual dari Tibet, Dalai Lama 14 berkata, "Kasih sayang adalah kebutuhan, bukan kemewahan. Tanpa kasih, maka rasa kemanusiaan tidak akan berarti." Pernyataan dari tokoh Dalai Lama 14 ini berangkat dari sebuah realita, bahwa kepedulian yang melahirkan sebuah tindakan pelayanan terhadap sesama hanya akan bertahan jika selalu didasarkan dengan kasih. Hal ini jugalah yang nampak terlihat di dalam teks bacaan kita pada malam hari ini. Ketika malam ini kita bersyukur diizinkan Tuhan membaca Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Teks ini tidak terpisah dari perikop sebelumnya, melainkan sebuah kelanjutan dari teks yang sebelumnya yang membahas tentang kehidupan pelayanan dalam hidup orang percaya sebagai pengikut Yesus. Pada bagian ini, penulis, yaitu Rasul Paulus, mau mengajak umat menyadari bahwa sehebat apapun pelayanan, jika tidak didasarkan dengan kasih, maka tanpa kasih pelayanan hanya menjadi sebuah rutinitas. Tanpa kasih, pelayanan akan jatuh pada kesombongan diri. Karena itulah pada teks selanjutnya Rasul Paulus menekankan pentingnya untuk memiliki kasih. Tetapi ada penegasan kasih yang seperti apa. Di ayat 9 dimulai dengan penegasan hendaklah memiliki kasih yang tidak pura-pura. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita membaca teks ini dan kita coba memperhatikannya, maka ada pesan yang disampaikan dan pesan itu terbagi menjadi 3 bagian. Antara lain, pada bagian yang pertama, pesan yang mau disampaikan adalah sebuah penegasan bahwa kita sebagai orang percaya dipanggil
untuk menjadi pribadi yang memiliki kasih yang tidak pura-pura. Ketika dikatakan tidak pura-pura, artinya kasih yang dibangun merupakan kasih yang tulus, kasih tanpa tujuan. Artinya ketika kita membangun relasi dengan orang-orang di sekitar kita, mari, sudahkah kita benar-benar jujur dari dasar hati yang terdalam? Ketika kita membangun relasi, kita membangun bukan karena kita asas manfaat, asas kebutuhan. Atau benar kita sudah benar-benar membangun relasi yang didasarkan pada kasih Kristus. Sebagai orang percaya kita diajak belajar dari teladan Kristus. Kristus dalam karyanya memberikan sebuah teladan kasih. Kasih yang tulus. Apa itu kasih yang tulus yang diteladankan oleh Kristus? Kita dapat merasakan, kita dapat melihat bahwa bicara tentang ketulusan kasih, di dalamnya ada sebuah pengorbanan. Pengorbanan yang tidak mencari keuntungan. Dan juga adanya pengampunan. Karena itu, ketika kita melihat di ayat 9 di awal 9a dimulai dengan kata hendaklah. Kata hendaklah menunjukkan sesuatu yang aktif yang secara tidak langsung mau mengatakan kasih itu jangan hanya berupa perasaan. Kasih itu jangan hanya sebuah perasaan, tapi kasih itu harus terwujud dalam sebuah tindakan aktif. Tindakan aktif yang menunjukkan betapa besarnya kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar kita untuk meneruskan kasih Allah. Itu bagian pertama. Kemudian di bagian kedua, pesan yang kedua yang disampaikan dapat kita lihat di ayat 9b sampai dengan ayatnya yang ke-11. Bagaimana ketika di awal di 9a dikatakan hendaklah kita memiliki kasih yang tidak pura-pura. Kemudian dikatakan kalau bicara tentang kasih yang pura-pura, maka hal yang kedua dari teks ini kita diajak untuk melihat kasih yang tidak pura-pura adalah kasih yang terwujud dalam tindakan aktif. Dan apa itu kasih yang terwujud dalam tindakan aktif? Yang pertama, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Kasih yang tulus akan selalu terlihat dalam sebuah tindakan yang berjuang untuk melakukan kebaikan sesuai dengan kehendak Allah. Di ayat 9b. Tapi tidak hanya itu. Ketika di ayat 10a dikatakan bagaimana kita dipanggil untuk mengasihi sebagai saudara. Kalau kita lihat di bahasa aslinya, dalam teks Yunani, artinya mengasihi dalam kasih persaudaraan. Artinya kasih yang tulus harus dibangun. Seperti kita mengasihi orang yang kita kenal itu saudara kita, yaitu bukan sekedar mengasihi karena kasihan, bukan sekedar mengasihi karena kita ada kebutuhan, tapi kita dipanggil untuk mari hadir menjadi pribadi yang mengasihi di dalamnya ada kesungguhan dan ketulusan untuk mengasihi tanpa tujuan apapun. Bukan hanya itu. Wujud dari kasih yang tulus. Bukan hanya sekedar melakukan kebaikan, bukan hanya sekedar mengasihi dalam kasih persaudaraan. Tapi selanjutnya adalah ketika bicara tentang kasih yang tidak pura-pura harus terwujud dalam usaha untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat 10b. Pada bagian ini pesan yang mau diangkat bahwa mengasihi itu harus memiliki kerendahan hati. Memiliki kerelaan untuk menempatkan diri di bawah orang lain dan bersukacita jika orang lain lebih terhormat daripada kita. Kasih yang sejati akan selalu mendukung kesuksesan, akan selalu mendukung keberhasilan orang-orang di sekitarnya. Kasih yang sejati tidak pernah memiliki rasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Kasih yang sejati selalu bersukacita atas keberhasilan sesamanya. Selalu mendukung kesuksesan,
Ya, pribadi yang memiliki kasih yang sejati, kasih yang tulus, dia akan selalu bersuka cita dan menangis bersama orang-orang di sekitarnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya pesan yang ketiga, ketika kita diingatkan, mari miliki kasih yang tidak pura-pura. Yang kedua, bahwa kasih yang pura-pura harus terwujud dalam sebuah tindakan aktif. Maka hal yang ketiga kita diingatkan di ayat 11, bahwa kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura hanya bisa dimiliki oleh setiap pribadi yang selalu mengarahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Pribadi yang setia melayani Tuhan. Karena itulah dengan tegas di ayat 11 Rasul Paulus katakan, janganlah kerajinanmu kendor, dan biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan dengan selalu mengarahkan hidup untuk melayani Tuhan dan hidup dalam roh Tuhan. Maka kita akan selalu hidup dalam ketulusan kasih sebagaimana yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini menjadi perenungan bagi kita. Ketika kita akan beristirahat malam, kita diajak untuk merenungkan sepanjang hari yang sudah Tuhan anugerahkan. Sudahkah kita sungguh-sungguh memiliki kasih yang tulus? Sudahkah relasi yang kita bangun dengan sesama didasarkan pada kasih yang tulus, kasih Kristus? Atau masihkah relasi yang kita bangun dengan sesama didasarkan pada asas manfaat, didasarkan pada asas kebutuhan? Ya, kalau saya ada butuhnya, bolehlah saya mengasihi. Kalau ada manfaatnya, bolehlah saya mengasihi. Kalau tidak ada gunanya, maaf, saya tidak bisa mengasihi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, malam ini Tuhan Yesus rindu agar kita yang telah menerima anugerah keselamatannya benar-benar hidup menjadi teladan kasih-Nya. Ia rindu agar kasih-Nya tidak hanya berhenti di hidup kita, tetapi harus juga diteruskan dan mampu dirasakan oleh semua orang melalui pelayanan kasih yang tulus dalam perjalanan kehidupan kita. Ketika kita masih diizinkan untuk merasakan nafas kehidupan, mari ingatlah dan sadarilah, ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan Yesus percayakan untuk kita berjuang memiliki kasih yang tulus, agar kasih Kristus yang udah hadir di diri kita, yang sudah boleh kita rasakan, itu juga boleh dirasakan oleh semua orang, dimanapun kita berada. Mari berjuanglah untuk selalu mengasihi dalam ketulusan, yaitu mengasihi yang selalu penuh dengan pengorbanan diri, kerendahan hati, dan pengampunan yang tulus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang boleh mengizinkan kami kembali disapa oleh kebenaran firman-Mu. Ketika Engkau menyadarkan kami kembali bahwa sebagai pribadi-pribadi yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, kami dipanggil untuk boleh hidup dalam ketulusan kasih. Kami sadar bahwa ketika di tengah kehidupan kami yang penuh dengan persaingan, penuh dengan tantangan hambatan, seringkali relasi yang kami bangun bukan didasarkan pada kasih yang tulus, tapi didasarkan pada kasih dengan tujuan tertentu. Tetapi hari ini bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk benar-benar mempercayakan hidup kami hanya kepada Kristus, hanya kepada kuasa Roh Kudus, agar setiap
hal yang boleh kami lakukan seturut dengan kehendak Kristus, agar di tengah berbagai gumul juang yang kami hadapi, kami boleh tetap memiliki kesetiaan melayani Engkau, agar setiap pelayanan yang boleh kami lakukan benar-benar didasarkan pada kasih yang tulus. Allah Bapa, Yesus Kristus, ya Roh Kudus, biarlah dalam sujud syukur kami di malam hari ini, dalam kerinduan kami ketika kami juga akan beristirahat, bantu kami Tuhan untuk benar-benar membaharui diri kami, agar ketika esok hari Engkau membangunkan kami di pagi hari, kami boleh merasakan karya dan cinta Tuhan, yang dimana kami boleh dibaharui untuk menjadi saksi Kristus yang selalu memiliki kasih yang tulus, kasih yang tidak pura-pura, dimanapun dan kepada siapapun. Kami berdoa bagi gerejamu dimanapun. Berkati para pemimpin gerejamu dimanapun berada, baik dalam jajaran PGI, GPI, Majelis Sinode GPIB. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin gerejamu di tengah berbagai gumul juang yang ada, di tengah berbagai tantangan yang ada, di tengah berbagai hambatan dalam cinta kasih Tuhan kami imani, berbagai hambatan, tantangan meskipun terhambat, tapi kami percaya banyak kuasa dan pertolongan Tuhan di dalamnya oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Gerejamu akan terus merambat untuk menyatakan ketulusan kasih Kristus dimanapun gerejamu diutus. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sadar sebagai bagian dari bangsa negara ini. Kami mau berdoa bagi kehidupan para pemimpin bangsa kami dimanapun berada. Biarlah Tuhan memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri serta jajarannya TNI, Polri, dan tenaga kesehatan. Berkati para pemerintah kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, agar senantiasa mampu menghadirkan damai sejahtera Allah di dalamnya. Berkati kami selaku warga negara boleh saling bergandengan tangan menopang untuk mendukung program-program pemerintah, agar segala sesuatu yang dilakukan dalam kegiatan program pemerintah boleh terlaksana dengan baik. Berkati para korban bencana alam, biarlah Tuhan Yesus kuatkan, pulihkan kehidupan mereka untuk melihat ada masa depan kehidupan yang Kau siapkan lewat setiap orang yang Kau utus hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk pertolongan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami akan beristirahat di malam hari ini, Tuhan jaga, Tuhan topang kami, Tuhan mampukan kami untuk tetap menjadi pribadi yang memiliki kerendahan hati, untuk selalu mendasarkan perjalanan kehidupan dan pelayanan kami hanya pada kasih yang tulus yang diteladankan oleh Kristus. Ajar kami untuk memiliki kerendahan hati, ajar kami untuk memiliki kemampuan, keberanian, pengorbanan, dan kemampuan untuk mau mengampuni, sebagaimana Yesus yang telah meneladankan bagi kami. Sehingga dalam perjalanan hidup yang Tuhan Yesus percayakan, kami benar-benar memiliki kasih yang tulus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan lewat renungan Night Call di malam hari ini. Karena itu, ketika kami akan beristirahat, kami akan menerima berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.